Hello everyone, my name is Ainun Satara Syakura. I'm a student of International Relation. Aku menempuh pendidikan aku di FISIP UIN Jakarta. NIM aku 1241 103 103 0052. Aku kelas HI 3B. Jadi, dalam video ini aku akan menjelaskan analisis aku terkait kasus ICC terhadap pemimpin Taliban persekusi perempuan melalui pendekatan feminisme. Oke, jadi aku mulai aja langsung. Jadi aku mulai melalui pendahuluan aku. Pendahuluan aku ialah setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021, kehidupan perempuan mengalami kemunduran besar. Mereka dilarang bersekolah, bekerja, serta berpergian tanpa pendamping laki-laki. Banyak laporan internasional seperti dari PBB dan Human Rights Watch menyebut kebijakan Taliban sebagai bentuk persekusi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga kemudian menarik perhatian International Criminal Court atau ICC pada tahun 2025. ICC mulai menyelidiki dan mengeluarkan surat penangkapan bagi para pemimpin Taliban atas dugaan kejahatan berbasis gender terhadap perempuan di Afghanistan. Untuk memahami kasus ini, pendekatan feminisme dapat digunakan. Pendekatan ini melihat ketidakadilan gender sebagai hasil dari sistem politik dan struktur patriarki, bukan hanya sekedar tindakan suatu individu. Feminisme juga mempertanyakan apakah hukum internasional sudah benar-benar memberi keadilan bagi tiap perempuan yang menjadi korbannya. Untuk research questionnya atau rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama itu bagaimana feminisme menjelaskan hubungan patriarki dan penindasan perempuan dalam kebijakan Taliban, dan yang kedua itu bagaimana ideologi Taliban mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukannya tersebut atau membenarkan tindakan yang telah dilakukan tersebut terhadap perempuan yang dipersekusi. Lalu lanjut untuk alasan aku untuk menggunakan teori feminisme. Teori feminisme aku gunakan karena menekankan bahwa ketidaksetaraan gender muncul dari struktur sosial yang patriarki dan politik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan. Dalam hubungan internasional, feminisme memandang bahwa negara dapat menjadi ancaman terhadap keamanan manusia, yaitu keamanan bagi perempuan itu sendiri yang telah menjadi korban persekusi tersebut. Feminisme juga mengkritik bagaimana perempuan sering dikeluarkan dari akses pendidikan, ekonomi, dan politik, jadi menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang termarginalkan. Perspektif ini sangat relevan untuk menjelaskan kebijakan Taliban yang secara tidak langsung ataupun secara langsung benar-benar kita lihat di mana Taliban ini membatasi hak perempuan di Afghanistan. Lalu kita boleh lanjut ke pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama, mengapa Taliban menindas perempuan? Penindasan Taliban muncul karena gabungan ideologi agama, budaya patriarki, pengalaman perang, serta kepentingan politik. Dari sisi ideologi agama, Taliban menggunakan tafsir Deobandi, yaitu tafsir agama Islam dari India yang paling keras dan memberi kuasa besar pada laki-laki. Lalu dari sisi budaya, mayoritas Taliban berasal dari suku Pashtun yang memegang nilai Pashtunwali, yaitu nilai yang dimana sistem mengaitkan kehormatan keluarga dengan tubuh perempuan. Dari pengalaman perang dapat dilihat lingkungan konflik dan pendidikan yang konservatif membentuk pola pikir materialistik yang dianggap perempuan itu harus dikontrol ataupun dijaga. Dari sisi politik, setelah berkuasa pada tahun 2021, Taliban menggunakan tubuh perempuan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjelas identitas ideologi mereka. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut membuat perempuan kehilangan akses pendidikan, peluang kerja, serta ruang gerak sosial yang dibatasi. Lalu lanjut pada pembahasan kedua, yaitu di mana penjelasan feminisme terhadap kasus Taliban. Pendekatan feminisme menekankan bahwa negara itu tidak netral karena dapat mereproduksi nilai-nilai dari struktur patriarki tersebut. Dalam kasus ini, kasus perempuan yang dipersekusi oleh Taliban di Afghanistan, negara justru menjadi sumber ancaman besar bagi pihak perempuan. Lalu yang kedua, kebijakan Taliban adalah contoh nyata bagaimana struktur patriarki menciptakan ketidakamanan gender, yaitu kondisi ketika perempuan tidak bisa hidup aman serta berpartisipasi dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu feminisme juga mengenalkan konsep apartheid gender, yaitu sistem penindasan yang dilakukan dengan sengaja melalui larangan untuk bersekolah, bekerja, pembatasan berpakaian, serta aturan mobilitas yang sangat ketat. Akibatnya perempuan terputus dari pendidikan, pendapatan, dan komunitas sosial.
Pandangan Cynthia Enloe juga menunjukkan bahwa keamanan itu tidak boleh hanya diukur dari stabilitas suatu negara saja, tapi juga dari keamanan manusia, terutama kaum perempuan yang termarginalkan tersebut. Dalam konteks Taliban, kontrol negara terhadap tubuh perempuan dilakukan melalui aturan berpakaian, pembatasan gerak, dan larangan berada di ruang publik tanpa pendamping tersebut. Lalu pembahasan yang ketiga, di mana ICC dan kejahatan berbasis gender. Pada tahun 2025, ICC mengeluarkan surat penangkapan bagi dua pemimpin Taliban, yaitu Haibatullah Akhundzada dan Abdul Hakim Haqqani. Mereka dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender. Keputusan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan isu domestik, melainkan juga pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4, yaitu interseksionalitas, yaitu sebagai bentuk dampak tidak sama bagi semua perempuan. Pendekatan feminis modern menggunakan interseksionalitas untuk menjelaskan bahwa perempuan yang miskin, berasal dari wilayah terpencil, atau termasuk kelompok minoritas menghadapi resiko yang jauh lebih besar. Artinya, penindasan Taliban berdampak secara berbeda sesuai latar belakang sosial masing-masing perempuan tersebut. Lalu kita lanjut ke pembahasan nomor 5, yaitu respons internasional dan kritik atas feminis itu sendiri. Walaupun banyak negara menyatakan dukungan terhadap hak perempuan Afghanistan, tindakan nyata seringkali lambat ataupun terbatas. Feminisme mengkritik bahwa kepentingan geopolitik sering lebih diutamakan atau lebih didahulukan daripada keselamatan perempuan itu sendiri.